Wah, terharu sekali ya. Memang stroke itu yang berjuang bukan hanya penyintas, tapi juga family caregiver. Nah, dari video yang tadi ada timbul pertanyaan nih. Berarti stroke itu bisa sembuh seperti semula ya? Stroke itu tidak selalu bisa sembuh total seperti semula, karena saat stroke terjadi, ada bagian otak yang mengalami kerusakan akibat gangguan aliran darah. Sel otak yang sudah rusak umumnya tidak bisa kembali seperti awal. Tapi kabar baiknya, otak punya kemampuan yang disebut dengan neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan membentuk jalur baru. Dengan penanganan cepat, terapi rutin, dan rehabilitasi medik seperti fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, banyak penyintas stroke yang bisa mengalami perbaikan signifikan, bahkan kembali mandiri. Ini ada pertanyaan lain yang bertanya, Bapak saya didiagnosis stroke ringan, itu harus operasi kah? Tidak, sebagian besar stroke tidak memerlukan operasi. Operasi hanya dipertimbangkan pada kondisi tertentu. Misalnya perdarahan otak yang besar, pembengkakan otak yang hebat, atau ada tekanan tinggi intrakranial atau di otaknya sehingga dapat mengancam nyawa, kita membutuhkan operasi. Nah, kemudian ada pertanyaan lain yang menanyakan bahwa CT scan kepala atau MRI mana ya yang lebih penting? Keduanya penting dengan fungsi yang sangat berbeda. CT scan sangat cepat dan ideal untuk kasus kondisi yang darurat seperti stroke perdarahan. Sementara MRI lebih detail untuk melihat jaringan otak dan kerusakan yang lebih luas yang kemungkinan tidak bisa terdeteksi dari CT scan. Katanya stroke punya golden time. Itu berapa lama? Golden time pada stroke adalah periode krusial sejak gejala pertama kali muncul hingga pasien mendapatkan penanganan medis. Dalam dunia medis, prinsip utama adalah time is brain. Waktu adalah otak. Karena setiap menit yang terbuang, jutaan sel otak bisa mati secara permanen. Golden time-nya adalah 4,5 jam. Karena pada rentang waktu tersebut, tindakan medis seperti pemberian obat trombolisis atau penghancur sumbatan darah atau pengambilan sumbatan atau kita sebut tindakan trombektomi memiliki tingkat keberhasilan tertinggi untuk mencegah kecacatan permanen atau kematian. Alur penanganan kalau stroke itu gimana ya dok? Biar kita kebayang kalau amit-amit mengalami situasi itu. Pertanyaan yang bagus sekali. Sebagai contoh, ada pasien yang datang ke IGD setelah jatuh atau tiba-tiba terdapat kelemahan sesisi. Nah, awalnya pasien masih sadar, namun beberapa jam kemudian mengalami muntah, kemudian mengantuk berat atau penurunan kesadaran. Setelah dilakukan CT scan kepala, ditemukan perdarahan di dalam otaknya. Kemudian pasien akan dilakukan tindakan medis oleh tim medis cepat di IGD, dilakukan observasi, dikonsultasikan lintas disiplin ilmu. Nah, pada kondisi tertentu, tindakan operasi menjadi pilihan terbaik untuk mencegah kerusakan otak berlebih atau kerusakan otak lebih lanjut. Dok, apa yang harus kita lakukan sebagai pertolongan pertama pada orang yang stroke? Segera hubungi bantuan medis. Hal pertama yang terpenting adalah menghubungi ambulans atau rumah sakit terdekat, apalagi rumah sakit yang memiliki pelayanan stroke. Catat waktu gejala pertama kali muncul, gejala stroke muncul. Informasi paling krusial bagi dokter adalah jam berapa gejala stroke pertama kali muncul. Atur posisi pasien, jika pasien sadar bisa baringkan dengan posisi kepala lebih tinggi 30 derajat. Jika pasien tidak sadar atau muntah, miringkan tubuh pasien ke arah samping atau posisi mantap atau kita sebut recovery position. Longgarkan pakaian yang ketat terutama di bagian leher, pinggang untuk memastikan pernafasan berjalan dengan lancar. Halo sahabat Alia, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Dr. Wiwit Ida Cahyani, dokter spesialis syaraf yang bertugas di Alia Hospital Depok. Sebagai dokter spesialis syaraf, keseharian saya banyak menangani pasien dengan gangguan sistem saraf, mulai dari sakit kepala berat, kejang, penurunan kesadaran, hingga stroke, dan cedera kepala akibat kecelakaan. Jika sahabat Alia atau keluarga mengalami gejala yang mengindikasikan stroke atau gangguan syaraf lainnya, segera datang ke Alia Hospital Depok untuk mendapatkan penanganan syaraf yang komprehensif. Alia Hospital Depok, care with heart.